si W itu. Si W juga ngeliat. Aku nggak Itu wujudnya apa? pocong. Apa nih? Ya. Ayo nih. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di channelnya Edu. Channelnya Edu. Sejak kapan aku punya channel itu? Jadi di Misalkan channelnya Tegan. channel. Boleh. Kita mau bikin cerita seram nih, jangan ngelawak. Oh iya. Serius. Jadi di sini kita mau menceritakan masa kecil kita yang berbau sedikit horor. Mistis. Amis. Oh ya, mistis. Mungkin dari teman-teman di sini yang punya cerita horor bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah. Nih, belum. Oh, belum. Mulai, anjir. Belum. Ya gitu, kita mulai dari kita sendiri dulu. Mungkin teman-teman di sini ada cerita yang mungkin dibagiin untuk teman-teman di rumah. Waktu kecil ya. Masa kecil. Sekarang temanya masa kecil dulu, Masa guys. kecil dulu ya. Aku ada. Oke, silakan Bapak. Aku ada. Langsung besar nih. Nggak ada akal. lengkap sama kecil. SD itu kecil atau besar? Kecil. Aku waktu SD kelas 1 masih Kenapa? ingat. Jadi SD kelas 1 berarti ingatan masih kuat ya? kuat lah, aku paling juara 1 kelas 1. SD tuh masih ingat kalau umur Masih ingat aku. segini. Jadi pas kelas 1 aku kan biasa kan sering-sering main ke sekolah kalau pulang sekolah. Itu udah sekitar jam 12 siang tuh belnya bunyi sendiri. Itu bel elektrik Suruh apa pulang. bel kentongan? Bel ting treng. Bel elektrik, bel Ya, elektrik. bel listrik. Anak-anak disuruh pulang gitu. Terus? Ya udah, jadi pulang. Oh itu horornya ya? Udah. Yang bukaan. Ya, Jadi lanjutin bukaan, apa? bukaan. Jadi nggak lanjutin Ya. Ada serius nih, ada nggak? Serius, Ada, ada nggak? Siapa yang Siapa yang ada? Aku ada. Ya, mana? Ya. Jadi berhubung tadi cerita tentang sekolah ya, aku juga punya hal mistis juga waktu kelas 1 SMP di sekolah swasta yang nebeng di sekolah negeri. Ya inisial aja. Jadi itu waktu itu kan kita lagi Coba ulang. aku SMP swasta, Inisialnya. inisial yang nebeng SMP Bukan inisial lagi Bambang. Oh, iya, Tadi betul. sebut tadi. Jadi mungkin kalau teman-teman yang sekolah di dan di pojokan timur utara itu ada pohon beringin yang di ya Kita jadi dangin. Kiri kanan berarti. ya pokoknya dia tuh timur utara, jadi di pojokan tuh. Di sana tuh ada pohon beringin yang ada patung rangdenya di sana. Aku pernah suatu hari mimpi. Aku orang itu memang bukan yang terlalu religius ya, bahkan waktu dari kecil pun juga ke sekolah ya sekolah aja, pulang ya pulang aja, nggak ada yang biasanya kan kalau teman-teman tuh ke sekolah pasti sembahyang dulu di Fatma sana, terus kalau aku enggak, ya udah ke sekolah langsung ke kelas belajar. Aku pernah mimpi bener-bener kayak di sekolah bagaimana semestinya, terus di mimpi itu aku ngelewatin pohon beringin itu, di mimpiku itu patungnya itu hidup, terus kakiku dipegang, terus dia bilang Cai cintain mau bakti dini, digituin aku. Artinya Kamu nggak pernah Tidak pernah sembahyang di sembahyang. sini? rasanya seperti Iron Man. Benerin dong. Kamu nggak pernah sembahyang di sini, dan itu bener-bener jam 2 pagi itu aku kebangun langsung kayak kepikiran loh, itu maksudnya apa sih kayak gitu. Aku langsung kayak cerita sama ibuku paginya itu, ibuku bilang ya artinya kamu nggak pernah sembahyang di sana, artinya memang yang jaga di sana itu mikir kalau aku tuh kurang sopan, nggak pernah sembahyang di sana gitu. Terus akhirnya aku sejak saat itu mulai dah kayak ke sekolah tuh bawa canang satu, ngaturin canang, terus sembahyang, minta keselamatan, jadinya aman. Gitu ya sih. Tapi lumayan mistis itu, seriusan lumayan mistis. Ya, Mimpi tapi itu mimpi. Kita lewat mimpi berarti. Itu lewat mimpi, dan itu bener-bener hidup tuh nggak sih? Patung itu lebih bentuk patung, bukan Patungnya emang bentuk patung. maksudnya kan dia bentuknya rangda tuh. Betul Tegan. Itu Kan betul. bentuknya rangda, bukan rangdanya megang aku, tapi kayak patungnya itu hidup. Dipegang aku sama patungnya. Oh, yang kayak di Malioboro tuh kan. Yang dicat-cat. Iya, hanya kalian berdua aja yang tahu. Yang nyelah. Oh, iya, bertiga kalian yang tahu. Kayak gitu di mimpi. tahu ya? Ya next. Next. Next, ada lagi nggak? Cerita serem. Aku Dega dari Nusa Penida.
Kalau di Nusa Penida itu ya, kalau zaman aku kecil itu ada satu desa itu yang warganya dan kami pun jam 7, jam 8 itu udah Nggak ada orang. nggak ada orang. Nggak ada Maksudnya orang. nggak Sepi ya, bisa, sepi. nggak berani keluar rumah pada jam itu, pada masa itu. Di sana itu emang kayak gimana ya? Kalau di Bali itu kan ada yang namanya leak gitu, kayak gitulah. Emang desanya itu serem gitu. Kalau Angker. pernah cerita dari masyarakat itu, ada kan kalau zaman dulu itu kan masih jarang banget turis ke Nusa Penida. Iya, iya. Nah itu ini bukan buat nakut-nakutin ya. Iya. Ini pas zaman dulu aja. Sekarang udah nggak, sekarang udah biasa. aja. Bahkan betul. rame. Nah dulu itu pernah ada turis yang ke Nusa Penida, terus nginep di desanya itu. Di rumah warga nih nginepnya. Ya gitu, nginepnya di sana. Terus pas itu udah juga apa namanya? Kalau kalau di Bali itu kan ada kalender Bali Iya. dan ada apa namanya itu Hari raya, hari suci, hari baik, hari hari yang buruknya. memang diyakini mistisnya itu sangat apa namanya? Sangat kuat, sangat kuat. Sebut aja Kliwon. Nah itu. Kliwon. Thank you. Terus si turisnya itu pertamanya kan dia nginep di rumah warga. Nah warganya itu udah ngingetin kalau di daerah ini emang angker kan, gitu. Diingetin jangan sampai keluar pas malam. Gitu. Maghrib lewat maghrib lah. Nah ya gitulah. Terus nah karena si turis ini kan biasanya kalau kehidupan di barat kan bebas gitu kan. Bandel jadinya dia. Ya kayak gitulah. Terus udah diingetin nggak boleh keluar malam-malam gitu. Terus pas juga itu Kajang Kliwon, karena turisnya nggak bandel, Ngelanggar aturan. ya dia kan gerah kan, turis tuh gerah. Dia itu tidurnya di halaman, kayak Teras. ya teras, tapi langsung yang nggak. Kalau di Bali kan ada yang namanya pagahan kan, penyukur karang tuh. Nah itu kebetulan itu nggak ada. Langsung los. Langsung. Ya jalanan. gitu. Nah dia itu karena gerah dia tidur di teras. Nah terjadilah gitu. Kejadiannya Apa adalah itu? Ya kejadian mistis lah. Jadi si tamunya ini kayak di apa namanya? Guna-guna disantet kesurupan. Enggak, bukan gitu lagi. Udah Mati. ekstrim. Ya. Lenyap? Apa? Enggak di apa namanya? Di Bakar. di base itu. Bakar. Dirobek Dicabi. Ya, Dicabi anjir. Seriusan. Itu Seriusan siapa aku yang merinding cabi? sih. Seriusan aku merinding. Ya, ini Orang yang berilmu. Kalau dulu kan zaman dulu itu kan memang nyari misalnya ya Tumbal gitu. ya kayak gitu untuk ilmunya. ilmunya dia. Nambah Apalagi kalau ada bayi yang Baru lahir. baru lahir meninggal. Oh, anjir kayak film apa ya? Iya, itu iya. serem banget. Perempuan Tanah Jahanam. ya. Nah, itu ada lagi satu cerita nih. Di Nusa itu kan kalau ada pertemuan apa namanya? Kayak tumpukan batu yang disusun sedemikian rupa buat jalan itu. Aha. Ngerti? Aha. Nah, itu kan itu juga diyakini sangat hangat. Nah, ini ada Angker ya? ya, angker lah gitu. Kayak rumah Memedi, tahu Memedi? Rumah setan. Genderuwo. Enggak, bukan Ya, wong. bukan. Jadinya kayak wong samar. Ya, Wong ya, samar. kayak Apa gitu. itu? Mau sama. Yang kita nggak bisa Bisa lihat lah. lihat. Gitu kayak gitu. Nah, ada nih kalau dulu kan orang mata pencariannya kan nelayan kan. Kalau yang nelayan itu emang dia apa namanya? Nggak terlalu takut gitu loh. Maksudnya udah biasa dengan Oh, iya. kondisi kayak Lost gitu. lah ya. Nah, gitu. Nah, pada satu hari itu dia lewatin itu namanya lurung namanya kalau di Nusa. Batu tumpuan tuh ya. Ya lewatin itu, terus tiba-tiba karena gelap kan ke tengah malam dia kaget ada ngeliat ini apa namanya ini paha, ini sepaha aja. Pernah lihat ini kalau zaman dulu itu Belum. apa namanya gerandong kalau di kan dia Genderuwo. gerandong diputus ininya pahanya. ini Nah yang jalan-jalan itu kan ada filmnya dulu ya kayak gitu, terus menggantung di ini Pohon. di pohon yang besar gitu Oh iya tahu. gantung. Ih. Terus dia disuruh nebak kalau dia bener dia boleh jalan, kalau dia salah
Dia yang digantung. Dia yang mati. Oh, dikasih kayak teka-teki gitu. Ah. Itu beneran ada. Beneran itu terjadi itu kayak gitu. Terus dia kan si warganya ini dia udah ini apa namanya mati hidup asa udah itu. Tapi iya. Pasrah. mungkin karena takdirnya beda. Terus dia nebaknya tuh kayak asalan tapi kayak ada yang ngasih tahu gitu. Mungkin dari leluhurnya gitu. Iya. Dia nebak, dia kayak asal tapi Bener. pas bener gitu. Emang Pas pertanyaannya bener. apa? Itu dah nebak siapa aku ini. Oh. Yang paha di menggantung itu. Siapa aku ini kalau aku Kok nih? kalau kamu benar kamu boleh jalan. Kalau kamu Aku denger yuk. salah kamu yang mati. Oke, itu. Oke, lumayan Asik tuh, lah. asik tuh ceritanya, asik tuh. Bisa. Itu keduanya Sebenarnya masih banyak sih. ya emang Nusa tuh emang terkenal gimana bilangnya ya? Bali, Bali itu emang terkenal. Kalau dulu, kalau sekarang sih Sekarang kayaknya udah Udah modern ya. modern, nggak ada yang ngerumin gitu. Masih enggak, dikit menurutku lah. nggak cuma Nusa doang kok. Ya, Bali juga dulu. Khususnya pada- Bali juga, khususnya itu emang seram dari Tapi dulu. by the way, Nusa sama Bali itu jadi pulau Bali guys. Jadi Iya. kalian jangan bingung nanti. Nusa itu New Bagian Zealandnya Bali. Iya, bagian dari Bali. Pulau Bali itu ada Nusa Penida. Jadi sebutannya bagi orang-orang yang Nusa Penida mau ke Bali, tapi Iya, itu dalam kebiasaan bentuk sih. Bali gitu. Kan masuk wilayah Kelungkung di Nusa Penida. Iya, Iya. hukum pesisir. Iya. Mungkin kalau teman-teman ada nggak yang mau diceritain Ayo, Ri. tentang Nah, itu pengalaman seram? Ada. Ayo sekali editor yang ngomong. Bentar. Cerita turun temurun sih. Tapi emang ada beneran kejadian. Jadi di pura Sepangku Pura Pusat itu ada namanya gong beser. Itu memang bunyinya kayak beser, apa sih beser? Ngales, ngales, pales. Pales Ya, pokoknya sesuai sama Pura tuh, nadanya. Gong fales. Pura itu yang bulat tuh, itu lah digebuk tuh pales dan juga seluringnya tuh kayak seluring ular gitu. Suling, Gitu. Jadi di sana tuh nggak boleh ada yang misalnya nih kan pas dimainin kan gongnya tuh pas waktu ada upacara tuh dimainin. Jadi nggak boleh ada yang misalnya ngomong gongnya jelek atau kayak gimana kayak gitu. Nggak boleh ada yang apa namanya? Bilang gongnya itu jelek. Pokoknya nggak boleh ngomong nggak boleh aneh-aneh. ngehina. Aneh-aneh, boleh, ya. menghina, Nggak boleh ngejek. suaranya Emang ada kayak gitu. dampak apa? Ada dampaknya gitu. Dampaknya Kalau kita ngomong aneh-aneh. bibirnya tuh samping. Sumbing, kok sumbing sih? pengot, kayak Kayak- pengot. Ya, kayak kena sempengot tuh jadinya. Kayak gini Kayak guys. kena tampar gitu. Gini guys. Kayak misalnya gitu. Coba ulang. Ini. Dan juga Itu emang beneran tuh ada bentukan gongnya itu kan ada, sekarang masih dimainin. masih dibunyiin. Masih. Nggak boleh ada yang ngehina Di itu. daerah Nggak mana? boleh. Daerah rumahku. Oke, aku nggak kesana. Kita jangan ke rumahnya itu guys. Dan juga di sana tuh itu emang puranya emang dari dulu emang terkenal angker ya. Jadi yang biasanya orang-orang ayah ke sana tuh sebelum hari-hari ayah penting. Nah, yang itu gotong royong ya guys ya. Oh, iya. Di pura. Orang ini pura. Iya, bantu-bantu gitu ya. Itu bahkan kepala desanya pun nggak tahu tuh orang siapa aja yang datang. Maksudnya itu orang-orang yang datang Orang-orang Warga ayah sana aja gitu. Bukan warga sana. Tapi yang kayaknya warga sana. gotong royong rame tapi kayak nggak kenal gitu. Iya, kayak nggak kenal gitu. Oke, bisnis berarti. Dan aku juga pernah diceritain pas zaman dulu ya aku masih kecil lah, kalau di rumahku kan masih jarang ada yang namanya punya motor kan di sana di kampung. Jadi itu pulangnya tuh cuman pakai senteran gitu, ngelewatin jalan. Dan awalnya rame di belakangnya, pulangnya bareng-bareng gitu, rame malam-malam habis sembahyang. Terus tiba-tiba udah nggak ada siapa di belakangnya. Sepi. Iya. Tiba-tiba hilang Tiba-tiba gitu. hilang gitu. Dan itu pas hilangnya tuh di depan ini. Puranya. Bukan. Selesai ngeliat Itu kuburan. pura pusat, pura dalam. Lihat makam. kuburan. Ya, pasti kuburannya lah. Oh, berarti mereka pulang ke kuburan. Kebayang benar. Bayang kan? Soalnya aku dulu Aku juga pernah ke pernah. rumahnya Edo guys. Aku pernah nginep di sana dulu SMA Ya. sama dia. Makanya bentuknya dekat dulu sekarang. Kebayang sih jalannya di sana kayak gimana bener jalannya. Ya jangankan gini di rumahku aja serem kok. Waduh. Aku punya. Ini serius nih waktu kecil. Ah, Kita bohong. Sumpah, waktu kecilnya biasanya kan aku pulang sekolah SD
selalu ngikutin bapak untuk ke kebun, biasanya jam 2, jam 3 gitu kan. Siang. Ya siang. Jadi pulang. Nah itu tuh masih zamannya iklan-iklan di Indosiar, iklan di TV itulah Daya. Ingat nggak? Ya pokoknya ada yang ribu-ribu rambut segala macam gitu. Nah, warna-warni dia. ya, nah salah satu kejadiannya adalah pas aku pulang dari sekolah, kan aku ke rumah, nggak ke rumah nih. Aku nggak ke rumah, terus aku langsung ke pondok nih. Jadi aku udah bawa baju ganti buat ke pondok. Jalanlah sama teman-teman. Di pertigaan yang mau ke pondok itu di depannya pura sih. Itu tuh ada beringin gede banget dulu. Beringin gede. Di sanalah aku ngelihat kayak sosok-sosok Dayak yang beneran. Jadi bentuknya itu emang rambutnya warna-warni, tapi kayak wong samar nggak jelas yang ada di pohon gitu. Aku ngeliat secara langsung, aku nangis di tempat, habis itu diteriakin semua orang. Aku besok langsung demam 3 hari. Iya, biasanya kayak ngeliat Ya, kalau anak kecil biasanya kayak gitu kan, kalau ngeliat sesuatu pasti demam. Itu pasti, tapi nggak begitu horor sih, maksudnya aku nggak ngeliat yang secara langsung mukanya kayak gimana, cuman kayak warna-warni terus berdiri di pohonnya itu. Nah, itu. Unyil. Punya gitu. cerita horor kemarin. Yang kan tiba-tiba yang kan ngilang itu. Yang kan baru ditemuin berapa hari tuh? Mendingan rumahku aja ya. Iya. Aku yang aku tempatin di dalam yang biasanya aku sendiri. Iya, boleh. Itu kejadiannya waktu SD ya. Itu sebenarnya rumah temanku. Dulu tuh aku tinggal di bengkel. Nah, waktu aku tinggal di bengkel, itu yang rumah aku tempatin sekarang tuh rumahku. Tapi dulu kan rumah temanku, ada temanku namanya inisialnya W lah, aku bilang. Aku main PS nih sama dia. Aku bertiga sama adiknya satu di dalam di dalam kamar dia tidur. Aku sama W ini main PS. Nah, posisinya tuh rumahnya tuh mirip-mirip kayak kontrakan sih posisinya tuh. Dapur itu masuk lorong itu loh. Masuk lorong itu kayak gitu juga. Jadinya kalau kita main PS tuh posisinya aku main PS sama si W ini di Arah dapur. Enggak, di ruang tamu di kontrakan lah bilang. Tapi bedanya tuh kalau kita di kontrakan lihat dapur itu kan di kiri. Kalau aku lihat dapur di kanan gini. Nah, cuman bedanya gitu doang. Tapi kelihatan jelas nyata aku lihat nih soalnya sosoknya ini loh. Nah, waktu itu aku masih main apa ya, kalau ada yang tahu Basara kalau nggak salah sih. Apa tuh? PS2. Aku main Basara tuh. Nah, udah seru-serunya main Basara tuh. Yang pertama itu aku sama si W yang gini, yang bener-bener ngerasain, bukan cuman aku sendiri. Jadinya kalau ada yang nggak percaya tanya aja si W sih. Aku pertama nih cium bau busuk, bau bangke. Nah, aku tanya si W, kok bau gini, ada bangke tikus ya, aku bilang kayak gitu. Nah, kebetulan si W ini emang pelihara anjing golden. Nah, aku kira si kotoran anjingnya yang bau busuk kan itu, anjing itu. Nah, ya udah kita acuh waktu itu masih main. Nah, yang kedua Cuek ya? cuek. Yang kedua tuh kayak bunyi kresek tub gitu, kayak orang-orang lompat gitu di dapurnya dia. Terus aku nengok dikit, kok ada bayangan orang tinggi. Nah, akhirnya aku kepo banget. Dia lagi asik main game, aku gangguin. Yuk coba kita lihat tuh apa sih tuh, siapa tahu maling, aku bilang kayak gitu. Soalnya di rumahnya dia tuh dapurnya tuh bisa lewat kayak gang belakang gitu loh. Nah, lewat ada jalur Pintu belakang gitu ya, kayak ada pintu belakangnya gitu dulu. Nah, karena saking keponya, soalnya kan aku ditinggal sama gini bertiga aja, jadinya aku, si W sama adiknya. Nah, aku waktu nengok ke dapur itu bener-bener itu kakinya nggak nampak Nggak nempel di nggak lantai. nempel di lantai, dia terbang. Ngambang dia. Itu nggak cuman aku doang yang ngelihat, si W itu, si W juga ngelihat. Kalau aku nggak Itu wujudnya apa? pocong. Ih, Wis, kaget. Disebut namanya, Cuk. Hei, Anda. Itu aku Langsung dong. ingat banget. Mr. P gitu. itu aku ingat banget loh. Mukanya tuh hampa nggak siapa. Fred Ngerti nggak ada nggak sih? mata, nggak ada. Nggak ada apa. Fred mukanya Kosong rata. itu kosongan. Hitam banget warnanya, nggak ada siapa. Nah, aku udah nggak bisa ngomong apa waktu itu. Nggak bisa gerak. Udah nggak bisa gerak, udah bener-bener kaku. Dia si W ini ambil adiknya ke kamar. Kebetulan kamar tuh samping kita banget loh, tinggal masuk ke kamar, dia ambil, dia teriak aku, "Weh, ayo lari," dia bilang kayak gitu. Aku lari keluar. Nah, pas aku lari keluar, dilihat sama bapakku. Nah, bengkelku ini kan dekat sama rumahku yang rumahnya si W ini. Nah, aku teriak-teriak tuh, tetangga pada datang, diliatin bapakku sana bawa gini pisau sama
ada anak buahnya dulu, nggak ada apa. Habis itu dibilang lah sama bapaknya si W ini, ini kok gini kejadian kayak gini. Banyak tuh tetanggaku sampai geger dulu tuh. Ini kejadiannya di perumahan loh. Keren. Kebayang. Kebayang tuh. Lu bisa ngebayangin, aku kebayang ini film Keramat tuh. Oh. Yang dia yang kencing itu kan, yang nungguin, terus ada kayak gitulah. Nungguin yang gitu. Mr. P itu. Nah, Ya kayak gitulah misalkan. Itu baunya busuk banget serius. Tapi katanya kalau kita nyium kayak gitu nggak boleh ditaruh nggak sih katanya? Iya, Iya, nggak boleh. sebenarnya nggak boleh, Nggak tapi boleh. kan udah aku yang bau apa sih nih? Busuk banget gitu. Kan kalau orang-orang refleks kayak kita ini kan apa lagi? Iya. Aku kan nggak waktu itu kan nggak punya pemikiran, maksudnya iya, nggak sama. gitu. Nah, gara-gara itu sampai sekarang sih aku nggak gini sih, apa namanya? Kalau udah aja nonton film hantu yang berbau sama pocong tuh nggak berani tuh, benar-benar nggak berani. Karena gini ya jadinya kayak trauma jadinya karena aku merinding Iya, sih. benar-benar Tapi- ngeliat real sih soalnya. Katanya sih gitu katanya kalau Dia terbang nggak nampak kakinya, dia terbang gini. Kepala itu dekat plafon, masih ingat banget aku. Oh, aku Terbang pikir gitu. dia tuh nggak mau cuma sedikit. Enggak, dia deket plafon gini. Aku aja ngeliatnya kayak gini, kayak itu ngomong gini. Nungguin ya. jadi CCTV itu. soalnya katanya kalau bau busuk artinya itu masih jauh, kalau bau harum katanya dia udah tapi dekat. enggak. Yang itu kemungkinan juga. Enggak untuk kemungkinan di samping tuh. Aku udah cerita tentang villa nih, mau denger nggak? Ya besok deh. Terima kasih. Una. Oke. Ya. Jadi itu cerita dari Unjul, jadi cerita pamungkas kita Iya. buat malam hari ini. Mungkin nanti bakal ada Ada nextnya. part selanjutnya. Jadi Pokoknya kalau view-nya banyak kita akan lanjutin. ya, pokoknya jangan sampai ketinggalan, makanya subscribe, like, share juga ke teman-teman. Kalau kalian punya pengalaman horor lainnya bisa kirim di apa tuh kolom komentar. Nanti kita baca kok seriusan. Oke. Selamat sampai jumpa. Babi.